Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits Asani wal Ishrun An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Sami'tu krungu sapa ingsun Abi Bakrah. Krungu ing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dawuh ngeten idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Idzal taqa nalikane ketemu. Idzal taqa nalikane ketemu al muslimani sapa wong Islam loro. Bi sayfihima kelawan pedang lorone muslimani. Bisayfaihima kelawan pedang lorone muslimani fal qatilu mongko utayu wong kang mateni wal maqtulu lan wong kang den pateni finnari iku ing dalem neraka. Finnari iku ing dalem neraka. Faqultu mongko matur sapa ingsun ya iku rawi Abu Bakrah. Ya Rasulullah, hadza utawi iki al-qatilu iku wong kang mateni. Hai hadza maklum, maksudnya perkara ini maklum. Fama mongko utawi apa balul maqtuli iku keadaane wong kang den pateni. Kok iso melu mlebu neraka maksudnya ngono. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Innahu sak temene maktul. Innahu sak temene maktul kana iku ana sapa maktul harison. Iku wong kang bronto. Ngoyo pengen banget. Pengen banget wong kang bronto ala qatli sahibihi ing atase mateni koncone maktul. Ala qatli sahibi ing atase mateni koncone maktul. Kemarin kita diberi hadis-hadis yang mana ketika diulas rada jauh lagi nggih. Kemarin beberapa waktu lalu kita belajar tentang bahwasanya kalau mengatakan orang lain kafir itu enggak boleh. Begitu juga sebaliknya memastikan seseorang itu hatinya mukmin juga tidak boleh. Kemudian apalagi pelajaran yang terakhir ada tentang bahwasanya tidak semua kafir itu mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Contohnya apa? An-nisa yakfurnal ashir, para istri kufur nikmat kepada suami. Terus yang terakhir pembahasannya bahwasanya yang menjadi tolak ukur keimanan dan ketakwaan bukan ras atau warna kulit atau strata tapi takwa. Dan kemudian ini di hadis yang agak mengerikan bahwasanya ada terkadang tindakan-tindakan atau amaliyah-amaliyah yang melenceng walaupun orangnya muslim tapi bisa memasukkan kepada neraka. Nah ini beteni. Jadi senaso sampean wis ora usah saleh ngibadah wis tetes salate bener, posone genah, zakat, haji lan lain-lainnya sudah clear, tapi kalau itu menjadi tolak ukur masuk surga ternyata belum, masih ada kaitan-kaitan yang lainnya. Contohnya di hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in namanya Ahnaf, Al-Ahnaf dari Abu Bakrah.
Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika ada dua muslim yang berseteru kemudian keduanya bertemu saling membawa pedang, saling membawa senjata, terjadilah apa? Perkelahian, maka yang menang maupun yang kalah, yang membunuh maupun yang terbunuh, dua-duanya di neraka. Dua-duanya di neraka. Berarti senajana ana wong Islam mateni wong Islam liya belum tentu dia itu dihukumi murtad. Membunuhku apa ganjaran apa sih ini? Dosane termasuk minal kabair apa shaghair? Termasuk kabair, dosa besar, tapi tidak mengeluarkan orang ini daripada Islam. Tapi kondisinya yang lucu gini, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang menjadi korban dua-duanya di neraka. Di sini harus diketahui bahwasanya hadis ini bukan berarti masuk kepada semua orang yang membunuh secara zalim. Kadang ana wong turu lak lapo-lapo dipateni. Lah iki enggak masuk hadis ini. Wong turu kok tukaran ku kepiye tukarane? Paling tukaran yang gini ngimpi rumasane sakti ya, lawan naga. Wow. Enggak, ini yang betul-betul berseteru. Ya ora apa-apa tibodok kono daripada ning raiku. Bakso ya, bakso. Pun. Maka Abu Bakar menjadi heran. Loh, kenapa tadi dikatakan bahwasanya yang membunuh maupun terbunuh sama-sama di neraka. Heran nih beliau. Ya Rasulullah, saya nanya, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar karena berhasil membunuh. Tapi yang terbunuh ini gimana ceritanya? Sudah terbunuh kemalnya masih masuk neraka. Maka kata beliau, qala innahu kana harisun ala qatli sahibi. Ya betul, dia masuk neraka karena sama-sama pengen mateni koncone, cuman dhek kalah set, ngono. Ora bejo tiba sobek sing kono nggawa tank sing dhek nggawa peso misalnya ngono. Perang yang enggak imbang ya. Perang yang enggak imbang. Nah, makanya dia tuh ada keinginan kuat untuk membunuh. Di hadis ini kita bisa memberikan beberapa faedah. Yang pertama, orang yang membunuh maupun yang terbunuh dua-duanya sama-sama di neraka. Karena keduanya itu adalah membunuh tanpa hakul Islam. Maksudnya gitu. Kedua-duanya membunuh saling bertengkar tanpa adanya hak yang boleh dibunuh atau dilukai. Kalau kasusnya misalnya ada orang yang memang dibunuh orang lain, ya, maka yang terjadi adalah qisas, kan hukumnya gitu kan. Ada orang membunuh Muslim, kemudian ditangkap sama pemerintah atau ditangkap sama polisi. Terus hukumannya apa? Qisas. Maka yang menjadi algojo itu jangan dibunuh balik. Dia petugas, itu loh. Dia petugas. Nah, kayak ngono iku ya kotil yang seperti ini hak gitu loh. Kotil yang seperti ini hak. Mosok algojo ya fal kotil wal maqtul finnar pateni sisan. Entek kabeh wong Islam ning donya iki ya. Dan jadi dor dan tasalsul. Pun. Terus yang kedua, amma idza kana sahabiyaini fa amruhuma an ijtihadin wa dhannin li islahiddin. Kalau perseteruannya itu terjadi antara para sahabat sampai membuat mereka saling tumpah darah. Sekali lagi, kalau yang saling bunuh-bunuh membunuh, kan ono ceritanya toh. Bunuh-membunuh itu ada, antar para sahabat itu ada. Setelah wafatnya Kanjeng Nabi itu ada, memang ada hak itu. Maka orang-orang yang seperti ini bagaimana menghukuminya? Kita orang yang jauh di bawah sahabat gak boleh ngomong apa-apa. Karena apapun yang menjadi keputusan mereka, yang terjadi di antara mereka adalah ijtihad. Kemudian kita tahu ijtihad jika benar ganjarannya 2, kalau salah tetap dapat ganjaran 1. Nah, sahabat itu makamnya seperti itu. Kalau sampai misal terjadi perseteruan yang sering kita dengar antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, misal ini terjadi bunuh-membunuh, maka kita sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah gak usah ikut ngomong-ngomong deh. Biarin mereka bertengkar, sing tukaran podo ahli
swarga, sing awak dhewe durung swarga aja komen-komen wis ngono ae. Kenapa seperti itu? Mereka sudah sudah pastikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah aja ridho dengan kelakuane ngono ae ridho. Lawak dhewe ngomentari sahabat sing diridhoni Gusti Allah. Kualat mboten? Kualat. Maka kita sebagai ahli sunnah wal jamaah misal ya membaca manuskrip, membaca kitab yang mana di dalamnya terjadi saling membunuh antara para sahabat, tidak apa-apa. Itu memang tugas mereka atau memang episodenya mereka. Kita sebagai orang yang jauh daripada sahabat, jangan sampai ngomong, kok iso ya mateni, piye karepe, ora aja muni ngono. Sak nakal-nakale sahabat pasti balik-balike mlebu swarga. Lawak dhewe urung keruan wis apik-apike wong nak ngene Al-Fatah urung karuan mlebu swarga. Mohon paham di sini ya. Karena dua-duanya sahabat yang bertengkar itu pertama radhiyallahu anhum radu'an, yang kedua dua-duanya adalah orang yang berijtihad. Sing bener untuk ganjaran loro, sing salah untuk ganjaran siji. Mungkin pertanyaannya gini, kok enak ya sahabat paten-patenan ya mlebu swarga ngono. Ya masuk akal ta mboten? Masuk akal ta mboten? Ya memang itu terjadi. Ada beberapa riwayat. Anda baca di kitab Bidayah wan Nihayah, beberapa sahabat itu saling berseteru, bertengkar, saling bunuh-membunuh, perang-perangan. Ya bener. Nah sekarang gini deh. Kok ora kaya wong Jawa adem ayem. Beda, Bro. Nek wong Arab ora ana santet-santetan. Nah, ngono lho. Apa bedane deh? Nek wong Arab iku ora ana santet-santetan, anane pedang sing asli lho, ora pedang-pedangan sing iku. Pedang sing asli. Loh iya. Kalau enggak cocok ya pedang mainnya gitu. Enggak cocok senjata. Kalau kita kan enggak. Kita orang Jawa enggak cocok. Oh, enjih. Kowe anggere mengko Jumat wage tak santet kono. Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Sama, cuman beda cara. Bon. Lalu yang kemudian di sini tadi saya sampaikan bahwasanya Abu Bakrah ini adalah sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahnaf. Berarti Ahnaf ini posisinya sebagai apa? Sahabat apa tabi'in? Tabi'in, karena muridnya sinten? Abu Bakrah. Walaupun Ahnaf mengeluarkan hadis ini, logikanya Ahnaf kan nggak bakal membunuh orang toh. Ahnaf nggak bakalan ikutan perang. Ternyata di sini disebutkan Raja al-Ahnaf ar-rawi anhu an ra'yi Abi Bakrin fi dzalika wa syahida ma'am Ali baqi hurubihi. Ternyata si Ahnaf walaupun mengeluarkan hadis bahwasanya orang yang membunuh maupun terbunuh sama-sama di neraka, dia ternyata nggak ikut pendapat yang ini. Dia ternyata disebutkan ikut di barisannya Sayyidina Ali karramallahu wajah. Berarti bisa dikatakan seperti golongan apa? Yang ngaku-ngaku si A. Oh no, melu perang sama Sayyidina Ali. Mungkin batinnya dia mending aku nganut Sayyidina Ali daripada rak lapo-lapo watake yo ngono. Jadi walaupun beliau mengatakan pernah mengeluarkan hadis ini, tapi kenyataannya kelakuannya tidak sama. Itu enggak jauh beda dengan seperti halnya qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Bon. Lalu kemudian yang ketiga ketiga tak kepiro iki? Ketiga, tadi dikatakan bahwasanya orang yang membunuh, orang yang terbunuh orang yang terbunuh sama-sama di neraka karena bahasa hadisnya harison ala qatli sahibi, pengen banget mateni kancane. Anda mungkin pernah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau melihat hambanya mau melakukan amal soleh saja, belum melakukan loh ya, mau atau berniat melakukan amal soleh, wes dihitung apa? Ganjaran. Apalagi kalau melaksanakannya. Sebaliknya, seorang hamba tidak akan dicatat kejelekannya kalau niatnya masih berdasarkan hanya sekedar apa? Niat. Nek urung dilakoni durung dicatat. Contoh-contoh Adib nih. Adib pengen mokel, pengen dok,
tapi dilakoni ta ora didelok sama Gusti Allah. Cah kaya arep mokel kae. Ngono. Malaikat wis nginting-nginting kayak apa? Wis tinta merah sudah tersedia ini. Tinta merah di rapotnya sudah tersedia. Tapi apakah malaikat akan menuliskan bahwasanya si Adib telah mokel? Enggak, nunggu dia. Kalau memang benar-benar mokel baru ditulis. Tapi kalau hanya sekedar kepengen saja, napa? Ditulis apa boten? Boten. Lah sekarang terus kan kayak ada pertentangan antara yang hadis ini dengan konsep tadi. Bahwasanya dikatakan nek hadis iki sing dipateni malah neraka, nek sing iki mau bahwasanya nek durung dilakoni apa jenenge dereng dicatat amal sing elek. Bagaimana cara menggabungkannya? Nah, menggabungkan pemahaman ini. Dijawab bahwasanya kalau yang di hadis ini al-maktul orang yang yang terbunuh itu sudah bukan hanya sekedar niat saja, tapi sudah yakin pokoknya aku kudu menang lawan niku. Wes niate kok ora terima niat, wis kudune wajib menang, paham ya? Ana wong perang li engko sik ngalah-ngalah sik ana. Ana ta ora? Mboten nenten. Ngono wong perang, jenenge perang iku ya serik-serikan, rak mungkin ora nganggo emosi gitu mboten. Lah ini beda dengan orang niat mokel tadi. Nek mokel kan iso maju mundur engko sik. Ono sing delok ora, aman ora kan ngono. Gitu mboten? Beda. Di sinilah letak perbedaannya. Di hadis yang ini orang yang terbunuh sangat ingin sekali membunuh dan dibuktikan dengan peperangan. Sementara orang yang hanya niat maksiat itu dia lihat kondisi sekitar dulu juga. Berarti keinginannya itu masih tergantung dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah dilakukan baru itu namanya dosa. Beda dengan yang terbunuh. Yang terbunuh ini mamulus arep menang kalah, no atine dibuka, iku ancen wis kepengin mateni temenanan. Apalagi dibuktikan sudah ada perang, dibuktikan sudah ada bacok-bacokan, dibuktikan dengan ada tembak-tembakan. Nah, bon nggih, paham nggih? Kemudian kita lanjut satu hadis lagi. Al-haditsu tsalits wal 20 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma nazalat nalikane medun apa ayat alladzina amanu walam gini sampean yulbisu. Oh berarti ngenku sing salah cetak. Makane alladzina amanu alladzina rupane wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina walam yalbisu bil fathah nggih. Walam yalbisu lan ora nyampuri sapa alladzina. Walam yalbisu lan ora nyampuri sapa alladzina imanahum ing imane alladzina bidzulmin kelawan kezaliman. Bidzulmin kelawan kezaliman. Lama nazalat lama qala mongko matur. Qalat matur ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sinten pinten-pinten sahabate Kanjeng Nabi. Mature ngene. Ayyuna endi-endine kita. Ayyuna endi-endine kita para sahabat lam yadzlim kang ora pernah zalim. Lam yadzlim kang ora pernah zalim. Fa anzala mongko nurunake Allah sinten Gusti Allah Ta'ala nurunake apa? Inna syirka la zulmun azim. Apa ayat inna syirka la zulmun azim. Inna syirka sak temene syirik la zulmun iku yakti kezaliman azimun kang agung. Ya gini, sekarang kita membahas pada tentang bahasan kezaliman, hal-hal yang pastinya merusak keimanan. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah ayat. Ayatnya ngeri. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Kan nonton ayatnya. Orang-orang yang beriman, artinya kurang lebih orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang enggak pernah mencampuri imannya dengan sifat zalim.
Maka orang-orang yang seperti ini lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan dari Allah, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan apa? Hidayah. Wah, akhirnya para sahabat bingung, waduh, zalim. Terus akhirnya matur, ya Rasulullah, sinten to sing mboten nate zalim? Sinten to sing mboten nate zalim mbek awake zalim, dan dalam artian mereka adalah semua hal yang kaitannya dengan dosa. Sinten to Kanjeng Nabi sing mboten nate maksiat ngoten lho. Wong nek kali jenengan ya iso taat terus, lagi sak majelis ngene rasane swarga. Metu sithik wis donya Kanjeng Nabi. Nah, ketemu bojo wis tukaran Kanjeng Nabi ngono. Nah, tekan omah wis lanang modal dengkul tok misale. Akhirnya tukaran karo bojo dan lain-lain. Intinya mereka sambat, ya Rasulullah, siapa sih yang enggak pernah bermaksiat di antara kami? Jenengan enak jadi nabi, maksum ya. Selalu terjaga dari hal-hal yang sifatnya dosa. Kok sifat dosa tok? Wong sifat sing ora pantes mawon jenengan mboten pernah kan ngono. Apa meneh dosa. Wah, saiki ku sahabat tuh sambat. Coba bayangno iku agis saat itu ya. Wate sak kafir-kafire wong ngono. Maksudnya bentuk bukan agis kan hanya perwakilan. Maksudnya bentuk-bentuk kita datang di saat Rasulullah itu sahabat watake ngerasa, ya Allah, aku parah jika ketemu kue sing lebih parah. Ya Allah ya. Intinya gitu. Waduh, berarti Gusti Allah memberikan spesifikasi tinggi. Standar tinggi. Wong sing iman, yaiku wong sing enggak pernah mencampuri keimanannya dengan apa? Kezoliman, dengan dosa. Nek ngono lagi lahumul amnu, mereka lah yang mendapatkan keamanan. Wah, tiba alamat napa? Rusak. Ora ana sing rak zalim. Aduh lho, ora ana sing rak zalim. Akhirnya Allah mendengarkan itu. Akhirnya apa yang dijawab sama Allah? Fa anzalallahu ta'ala innasyirka ladzulmun adzim. Bahkan seperti itu. Yang dimaksud zalim adalah kesyirikan, merupakan kezaliman yang paling besar. Maka di sini sahabat merasa tenang, alhamdulillah sakmene iki ora ana sing musyrik. Nah ini. Jadi ini ada pelajaran bahwasanya yang pertama zalim, yang dimaksud zalim di sini, dosa di sini di dalam ayat bukanlah dosa-dosa yang hanya sekedar gosop terus akhirnya orang untuk keamanan atau gosop apalah njikok lawe kancane misalnya jatahe kancane terus akhirnya enggak dapat keamanan dan hidayah dari Allah. Enggak seremeh itu gitu loh maksudnya. Mosok mung krana njikok hengere kancane terus esuk untuk adab, terus ora untuk hidayah, terus esok sesat, kan enggak semudah itu gitu loh. Paham nggih? Jadi yang dimaksud itu kesyirikan. Wong nyiweli kancane tok kok sesuk langsung murtad kan tak mungkin ngono lho maksudnya. Nah, itu maksudnya itu seperti itu. Terus yang menjadikan para sahabat mengatakan bahwasanya zalim di sini dosa, semua bentuk dosa itu karena ayatnya datang dengan lafaz zulmin. Zulmin kalimah isim. Isim napa? Ma'rifat napa nakirah? Nakirah rata-rata tufidul umum ya. Menunjukkan arti yang umum karena ini zalim yang gimana? Dosa yang gimana? Berarti semua dosa masuk. Semua maksiat masuk. Makanya pikirannya sahabat, waduh aku gibah ngene iki sesuk murtad no jangan ngono pikirannya. Lalu kita sekafir apa kalau maknanya seperti itu ya? Imanum bidzulmin. Maka akhirnya di sini ternyata yang dimaksud enggak seperti itu. Al-am uridu bihul khusus. Yaitu walaupun lafadznya am tapi yang dimaksud adalah khusus yaitu syirik. Yaitu apakah? Kafir murtad. Kemudian yang selanjutnya wa man lam yusyrik billahi syai'an falahul amnu wa huwa muhtad. Maka dari ini bisa ditarik kesimpulan siapapun yang di dalam hatinya tidak ada sifat musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan insya Allah masih diharapkan dapat napa? Hidayah. Mas yo go sapa kaya apa, malinga kaya apa, asal ora syirik, muga-muga aman dan sentosa. Ngono lho maksudnya. Terus selanjutnya ada istimbat yang lain.
terkait hadis ini. Kata syarahnya mengatakan anna fahmas sahabi balis sahaba laisa bihujjah. Di sini bisa disimpulkan ketika pendapat sahabat dibenturkan dengan ayat atau dengan hadis, maka pendapat sahabat itu bukanlah menjadi argumentasi. Misal ada sahabat mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu masih boleh, seperti sahabat Ibnu Abbas. Ya, sahabat Ibnu Abbas mengatakan nikah kawin kontrak nih ra paham. Kawin kontrak iku oleh ngoten. Sementara ini bertentangan dengan jumhurul ulama, bertentangan dengan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun si sahabat ini, kalau memang benturan dengan pemahaman yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka bukanlah menjadi hujjah. Tidak bisa dijadikan pegangan. Paham sampean nggih? Oh, misalnya, wong nikah mut'ah oleh Ibnu Abbas kurangi apa? Misalnya, Ibnu Abbas itu yang didongakno Kanjeng Nabi faqih fiddin wa alim ta'wil. Mosok sesat ora iso nikah mut'ah halal misalnya ngono. Misal Iqbal sampai ngoyo koyo ngono iku. Misal. Nah, sekali lagi ketika ada sahabat yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka apa? Tidak bisa memenangkan sahabat. Begitu juga sikap kita ketika berhadapan dengan teks-teks yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka yang dikedepankan adalah pemahaman daripada Al-Quran dan hadis. Kita kalau membaca Quran itu harus misalnya pengen ngerti muradullah, pengen ngerti artinya yang ada di dalam Al-Quran, cari ayat-ayat pembandingnya. Kalau tidak ada, cari hadisnya, kan ngoten. Kalau tidak ada, baru turun cari pemahaman para sahabat. Dan itu ketika sudah di sahabat banyak sekali khilaf, banyak sekali perdebatan. Ingat, perdebatan para sahabat ini bukanlah perdebatan di dalam hal-hal yang sifatnya urgent di dalam agama. Misal ketauhidan, akidah, mereka nggak pernah berselisih. Tidak pernah berselisih. Tidak ada ono sahabat memaknani bahwasanya ada yang namanya trinitas, tidak ada, tidak mungkin ada. Tapi kalau sahabat geger masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang yang bukan masalah usul, itu banyak, banyak. Seperti halnya apa? Perbedaan para sahabat ketika ketika memaknai sebuah ayat antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ngono wis beda-beda. Maka di sini Anda bisa memilih salah satu dari mereka. Arab jika oleh Abu Bakar ya monggo, kalau sahabat sing ora terkenal ya monggo, karena sama-sama sahabat, asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Tapi ingat, perbedaan para sahabat bukan perbedaan di masalah-masalah yang urgent seperti akidah atau hukum-hukum syariah yang jelas, ya. Enggak ada sahabat mengatakan salat iku ora wajib, ora ono. Mamulo sahabat iku salat kabeh ngono lho. Sak goblok-gobloke sahabat ya tetep salat, ora qadha ngono lho. Wonten sing qadha. Ya aja ngaku Singapura Gusti Allah. Lalu di sini tadi ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang enggak syirik ya, enggak musyrik, adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah dan akan mendapatkan hidayah. Aman sentosa di sini maksudnya apa? Di sini diterangkan sama syarihnya bi annahu aminun minat takhlidi finnari muhtadin ila tariqil jannah. Yang dimaksud aman adalah dia aman daripada kekal di dalam neraka. Ngoten lho. Jadi bukan berarti ya ayat iki ngawur iki, aman-aman kepiye, mau nyatane akeh wong Islam kayak Palestina kena bom, kena penyerangan, orang-orang Irak dibunuh-bunuh seperti itu. Katanya enggak musyrik, enggak iman, segini wong sing rak musyrik mendapatkan keamanan. Keamanannya mana? Bohong ini Al-Qur'an. Goblok kowe sing maknani kan ngono. Enggak, aman itu maksudnya mengamankan dirinya agar tidak selamanya di neraka. Wahum muhtadun alias mereka mendapatkan hidayah bagaimana cara menuju surga. Paham nggih?
Sekali lagi, ketika Anda yakin bahwa Anda orang yang beriman, kemudian Anda percaya mendapatkan keamanan, itu bukan aman yang sifatnya duniawi, tapi aman yang sifatnya akhirat, yaitu terhindar dari kekal di dalam neraka. Karena yang membuat kita kekal di dalam neraka itu bukan amal kita, tapi kemusyrikan. Paham ya? Makanya orang kafir itu ada perdebatan gini kan, wong kafir ku dah saake, wong kafir ning donya tapi nerakane napa? Selawase. Diwalik ra saiki. Wong iman ya padha wae, iman ning donya paling pirang tahun dah, tapi swarga selawase. Kenapa seperti itu? Karena dilihat dari hatinya. Orang mukmin dia dimasukkan oleh Allah di dalam surga selama-lamanya, itu kan enggak sebanding dengan amalnya, tidak sebanding dengan hidupnya. Kok Allah seperti itu? Katanya kita lihat orang mukmin kalau dikasih umur selawase, ya mesti iman terus. Begitu juga orang kafir, tiba-tiba umur selawase, dia pasti pengen kafir terus. Maka dari itulah Allah mengatakan menghukumi wong mukmin selawase ning swarga, wong musyrik selawase ning neraka. Bahkan musyrik ini kalau dikasih kesempatan hidup, ya, nek kon urip meneh, misalnya wis mati besok kok pengen urip meneh diwai urip, watake yo musyrik meneh kok. Ngono lho. Mbok setting ulang neh settingan pabrikan wis balik neh kafir ngono, balik neh musyrik. Maka di sini tidak ada kezaliman, di sini tidak ada pilih kasih. Sampai dikasih yang perkara krana iman iku alhamdulillah. Lalu kemudian ada wafihi takhirul bayan an waqtil khitab, dan di ayat ini ada, di hadis ini ada keterangan bahwasanya terkadang ketika kita memberikan pengumuman itu penjelasannya nanti, paham enggak? Seperti ini tadi Allah mengumumkan bahwasanya sing beriman gak pernah zalim, gak pernah dosa, mereka mendapatkan keamanan. Nah, akhirnya para sahabat bingung dhisik, lho kok ngono? Ki sapa sih rak maksiat? Baru dikasih tahu inna syirka la dzulmun azim. Alias gini, pengumuman atau instruksi dari atasan itu kadang keterangannya di belakang. Makanya kita jangan banyak-banyak protes. Tapi bisa jadi keterangan ini memang diberikan terakhir untuk memancing apakah audiens ini peduli dengan pengumuman apa tidak, gitu loh. Iya betul, seperti halnya misal ada pengumuman di pondok, ayo besok diwajibkan sholat berjamaah misal, tapi nggak ada tertanda siapa misalnya. Kalau orang yang cerdas, waduh, miki sholat apa sih dimaksud berjamaah? Sing ora paham kan lah, ngono dah. Sing eta mboten. Tapi nek wong sing iki sholat apa sih diwajibno jamaah? Kalau saya sekolah gimana? Kalau saya mau jalan-jalan gimana? Kan mikirnya tekan dinti. Sing tanda tangan sapa? Abuya. Wah, anak abuya lagi jingkat jamaah kabeh misalnya. Nah, kalau orang-orang yang paham, inilah dipancing pemahamannya. Allah juga pengen tahu, kira-kira sahabat iki ngeh ta ora? Kira-kira sahabat ini perhatian apa tidak? Nah, ini kebanyakan kalau ayat ini turun di saat ini biasa-biasa wae mungkin wong-wong biasa-biasa wae. Naudzubillah min dzalik. Tsumma qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq wallahu a'lamu bissawab. Paham nggih? Paham nggih? Nah, kan nek ana pengumuman saka aku diperhatekno tenan. Oke. Shallu ala Nabi Muhammad.